إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع أصحابه وأزواجه وذرياته وأقربائه وأصدقائه رضي الله عنهم ثم إلى حضرة ولي الله سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ثم الشافعي ثم حنبلي ثم مالكي رضوان الله تعالى عليهم ثم إلى حضرة أولياء الله التسعة المشهور بوالي صنع في جزيرة جاوة ثم إلى الله شيخنا جماعة خالد بن عبد اللطيف هاشم أشعري حزب الله بسر أمسوري وصنصف العارفين ثم إلى حضرة يا الله سلحاء هذه البلدة روموك عبد الحميد بن عبد الله عمر حسن سنوسي باسل حبيب الوي حبيب جعفر بن شيخان كمس إمام بن طاهر ثم إلى حضرة يا الله كي غفور سبه ثم إلى غفور خليل ثم إلى حضرة يا الله عبد الرحمن عبد الله ثم إلى حضرة أستاذي جي سفري بدودين الله سهل عبد هاشم عبد الله بليان منصور ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب إمام ابن عطاء السكندري وأصوله وفروعه وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الرحمة والهدى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين أبدا وبعد. Hadratil muhtaramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, para nazir, para takmir Masjid Muhajirin Perumnas Bugul Permai, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, dunia, cegangan tuh. Wa nahusu bidzikri, yang kami kenal ada Ustadz Hanafi dan para asatidz yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang belum kenal namanya. Ya, wajahnya insya Allah sering ketemu karena saya tonggo dewe nih. Tanpa mengurangi rasa hormat kami termasuk kepada para ustazah, para ibu-ibu, nek boten disebut bahaya nanti nih kan. Bapak-bapak nek diboikot sama ibu-ibu, wah gawat nih. Para ibu-ibu muslimat, hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pertama, mari kita bersama-sama melahirkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan nikmat yang utama dan yang pertama yakni nikmatul iman wal Islam, yang kedua sehat wal afiyah, sehingga dengan kedua nikmat tersebut alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bermujalasah, duduk sarang-sarang dan bermuwajahah, bertatap pandang dalam rangka ihya Ramadan, menghidup-hidupkan syiar Allah dari segi waktu, yakni adanya bulan Ramadan di mana merupakan sayyidis syuhur. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah Ramadan kita dan tambah ketakwaan kita, termasuk wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar-syiar agama Allah, simbol-simbol agama Allah, baik berupa tempat yakni Masjid Muhajirin niki ataupun berupa waktu yakni bulan Ramadan di mana yang kita dengar bersama, sudah kita maklum bersama, bulan istimewa. Semoga kita dengan memuliakan dua hal tersebut dicatat
sebagai orang-orang yang hati kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Salawatullah wa salamuhu, semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Kita dikumpulkan kelak berkumpul seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibas sailin. Mohon izin Al-Fakir dalam kesempatan ini akan bukan maringi pengajian, hanya silaturahim mawon, saling mengingatkan tentang materi-materi keagamaan. Semoga kehidupan keagamaan kita, kehidupan kemasyarakatan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara tambah sae, tambah baik, tambah bagus dengan watawasau bil haq. Saling memberikan nasihat kebaikan, watawasau bis sabr, dengan saling berikan nasihat dengan kesabaran. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan terkait dengan moderasi beragama. Bahasa Islamnya at-tawassut fiddin. Jalan tengah dalam beragama. Bukan agamanya yang dimoderatkan, tapi cara kita menjalankan perintah Allah, syariat Rasulullah dalam menjalankan agama niki moderat. Moderat ini at-tawassut, jalan tengah. Karena di samping ada jalan tengah, itu ada ekstrim namanya. Nah, ibu-ibu ekstrim itu koyo kampina, koyo es krim itu sanes. Ekstrim itu keterlaluan. Ada ekstrim kanan dalam kehidupan beragama sangat-sangat keras dalam prakteknya. Mengambil hukum dalam Al-Quran tanpa disaring, tanpa tahu asbabun nuzulnya. Ada ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mengambil hukum dengan tidak melaksanakan hukum apa yang diturunkan oleh Allah, itu mereka adalah kafir. Nah, itu kapan itu ayat turun, asbabul nuzulnya bagaimana, konteksnya bagaimana. Pokoknya kalau tidak melaksanakan hukum Allah itu kafir. Bagaimana? Mencuri potong tangan. Harus berdasarkan hukum Islam semua. Nah, itu nek pendapat saya kados ngoten niku, itu namanya ditelan mentah-mentah. Nah, jangankan barang yang atos, barang yang lunak saja kalau ditelan semuanya ada bubur, tapi sak mangkok ditelan semua sakit keseretan. Nah, itu yang ekstrim kanan, sehingga contohnya negara ini harus berdasarkan Islam. Enggak cocok Pancasila ini, harus diganti. Nah, ini contoh pendapat yang ekstrim kanan. Karena tidak, kenapa? Bukan Islam. Karena negara kita tidak berdasarkan hukum Islam. Maka pendapat yang ekstrim kanan ini, na'udzubillah, maka pemimpinnya itulah tauhid. Presidennya tauhid, polisinya tauhid, pegawainya tauhid semua. Karena kenapa? Aturannya bukan aturan Islam. Nah, itu sumbu pendek nih. Nah, jadi pisang langsung diuntal mawon. Boten dikoncek rumien, boten digodok, boten dimasak, dibumboni. Nah, niku
kurang ngopinya niku. Itu namanya ekstrim kanan. Terus ada yang ekstrim kiri, prakteknya ini ku negara apa? Liberal. Contoh liberal niku waris itu harus adil. Berarti lidzakari mithlu hadzil unthayain. Orang laki-laki dalam menerima warisan dari orang tuanya itu menurut aturan Allah anak laki-laki 2 kali pendapatannya dengan anak perempuan. Oh, tidak adil itu. Podo anak bapak, podo anak ibu, lapo sing lanang kok oleh loro, sing wedok kok oleh siji bagian. Oh, tidak adil Al-Qur'an. Nah, niku contoh yang liberal. Contoh lagi, lapo kok sing iso dadi imam salat itu kok nek jamaah kok wong lanang tok. Kok wong wedok gak iso. Protes ta ibu-ibu. Nah, nek menuntut emansipasi bias gender apa gender ya. Oke, ojo gendera atau genderuwo wae. Wah itu nggak cocok ya. Kudu gantian. Seminggu bapak-bapak yang jadi imam. Seminggu berikutnya ibu-ibu iso jadi imam. Itu pendapat yang liberal. Niku juga kurang ngopi atau ngopi tapi kurang kental. Kenapa? Karena praktiknya anak laki-laki itu akan menjadi kepala keluarga. Dan harta kepala keluarga, hartanya suami itu juga menjadi hak istrinya ketika nikah. Tetapi hartanya anak perempuan, ketika anak perempuan itu sudah dewasa nikah, itu tidak menjadi haknya suaminya. Jadi keadilan Gusti Allah seperti itu. Jangan menuntut. Itu sudah sangat-sangat adil. Toh nanti anak perempuan itu akan ketambahan dari harta suaminya. Nek suaminya punya. Makanya ibu-ibu yang punya anak perempuan itu moga-moga mantunya bantu dapat orang kaya nanti. Amin Allahumma. Amin. Jadi di situ cara pemikiran yang liberal. Yang moderat bagaimana? Di tengah-tengah itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isinya moderasi beragama mungkin dalam sampai akan di akhir-akhir ini. Gambaran secara global mekaten niku jadi terlalu keagamaan koyok-koyok awake dhewe sing paling Islam, sing paling hebat, orang lain itu salah, sehingga kalau tidak nurut haladammuhu, halal darahnya, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Kenapa tidak sesuai dengan dirinya? Kata kelompok ekstrim kanan. Terus nek lungguh duduk misalnya di tempatnya najis orang lain tuh disiram. Sampai seperti itu. Ngambil mantu, nek gak sejalan dengan dia, gak cocok, gak sah. Bahaya apa? Gak bahaya tadi. Bahaya ngoten niku. Jadi panjen bertamu ketika panjenengan pulang disiram. Lho kok disiram? Ono tembele najis. Kenapa? Tidak sesuai dengan pendapatku, tidak sesuai dengan aliranku. Itu contoh dari ekstrim kanan. Masul hadirin rahimakumullah. Proses terjadinya pemikiran mekaten niki karena tidak lebih dari karena memang perjalanan sejarah. Islam ini hadir di tengah-tengah rusaknya moral. Rasulullah diutus kurang lebih 500 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa. Dalam sejarah 571 tahun.
Selama 570 tahun niku kehidupan sudah hancur, baik dari segi keyakinannya, akhlaknya, moralnya. Nah, dari segi akidah keyakinannya, karena terlalu lama kosongnya dari Nabi, memang Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kosong dari pencerahan-pencerahan, maka masyarakat pada waktu itu mengikuti akal fikirannya, mengikuti nafsunya dalam berbagai hal. Dalam bidang keagamaan, mencari versi sendiri. Ada pohon besar, disembahlah. Oh, iku pangeranku mungkin. Terus ada batu besar. Itu terjadi di seluruh lapisan dunia, mungkin termasuk di Indonesia. Sehingga munculnya agama Hindu, agama Buddha. Itu karena terlalu lama tidak ada ajaran yang diteruskan oleh sebelumnya secara simultan yang berkesinambungan, sehingga mereka yang tidak kesampaian dakwah dari rahibnya, karena keterbatasan mungkin waktu itu, maka menafsirkan sendiri. Yang paling tersorot, tercatat rapi dalam sejarah adalah di tanah Arab, di Jazirah Arab, di Mekah khususnya. Maka terjadilah pada zaman disebut dengan zaman jahiliyah. Itu sebenarnya bukan hanya di Arab saja, di seluruh dunia itu jahiliyah. Apa contohnya? Menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah kayu besar, pohon besar, batu besar. Nah, di Mekah, karena runtutannya dengan kelahiran Rasulullah disebut jahiliyah, mereka menyembah patung yang dibuat sendiri. Ada yang namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat. Nah, itu patung dibuat sendiri, disembah sendiri. Itu dari segi akidah. Dari segi akhlak seperti itu. Dari segi moral kehidupan, yang menentukan kelahiran itu bayi itu Gusti Allah. Tapi mereka zaman jahiliyah ketika lahir anak perempuan malu, maka dikubur. Ayumsikuhu ala hunin am yaduhusuhu fit turab. Dalam kehidupan yang lain berlaku siapa yang kuat, siapa yang menang. Maka hukum rimba terjadi pada waktu itu, sehingga penguasa kabilah-kabilah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, Islam datang untuk meluruskan itu. Tauhidnya diluruskan, syariahnya diluruskan, muamalahnya diluruskan, maka menuju agama yang rasional. Dalam waktu 10 tahun di Mekah, periode Mekah, sebagian masyarakat mengikuti agama tauhid, sudah banyak yang Islam, tapi kata sing alot. Maka singkat kata, skenario Gusti Allah, Rasulullah dihijrahkan di Madinah. Maka di Madinahlah Islam berkembang. Maka asalnya Yathrib, maka menjadi Madinah. Madinah itu kota yang beradab, bermoral, berperadaban, berbudaya, mutamaddin. Lah di Madinah itu berkembang secara pesat agama Islam. Dengan perkembangan yang pesat, maka Rasulullah dan para sahabat, utamanya muhajirin, itu orang baru di Madinah. Sementara Madinah itu bukan wilayah yang kosong. Maka banyak kafilah-kafilah, pemimpin-pemimpin suku pada waktu itu merasa terancam dengan kehadiran Islam. Maka yang perlu jadi catatan, bukan ajaran Islamnya yang tidak rasional, bukan ajaran Islam yang tidak diterima, tapi secara kedudukan, secara posisi di kemasyarakatan, mungkin sebagai kepala suku, mungkin sebagai kepala pemerintahan, terancam akan kehilangan kedudukannya dengan hadirnya agama Islam. Nah, jadi mereka menerima
kehadiran agama Islam sangat rasional. Rasulullah niku tidak ada cacatnya. Disampaikan wa innaka la'ala hulukin azim. Engkau Muhammad adalah berperangai, berbudi pekerti yang tinggi. Sehingga hakikatnya semua menerima Islam. Nah, tetapi orang-orang yang punya kedudukan, kepala suku, kepala kabilah itu merasa terancam, golongannya abu-abu. Nah, jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok termasuk mungkin ya. Nah, ya kalau Madura Abu Tomang mungkin lah. Itu terancam kedudukannya. Kenapa? Akan hilang. Sementara kepala suku, pimpinan kabilah, penguasa area persembahan dengan memiliki sekian patung itu dengan kehadiran agama Islam yang dipimpin oleh Muhammadur Rasulullah beserta para sahabatnya akan terancam. Nah, maka disitulah awalnya terjadi gesekan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dakwah. Nah, dakwah terus disampaikan, pengikut Rasulullah semakin banyak, maka mulai terjadi gesekan dan terjadi peperangan. Jadi perang dalam Islam itu bukan Rasulullah yang memulai. Dalam sejarah monggo diteliti. Agama Islam tidak pernah satu kali pun memulai perang. Tapi perang itu terjadi karena dakwah terhalang. Beda dengan agama sebelah. Memang penyebarannya itu melalui peperangan. Dalam sejarah ada gold, ada glory, ada gospel. Gold penjajah mencari emas, glory mencari kedudukan, gospel menyebarkan agama watan niku. Islam boten dakwah. Metode dakwah dijelaskan, dituntun oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah Muhammad orang-orang itu kepada jalanmu yang diberi oleh Gusti Allah bil hikmah. Hikmah ini dengan teladan yang baik. Rasulullah jujur, Rasulullah sabar, Rasulullah toleran. Bil hikmah. Dengan sikap Rasulullah, dengan ucapan yang lemah lembut, dengan tidak pernah sombong, tidak pernah ngakali, tidak pernah membujuk, tidak pernah berpolitik Rasulullah. Tidak pernah pencitraan. Sama mungkin boten. Koyok-koyok iya oh. Tapi ngentek-ngentek no. Kayak sing bagian ngelayani minyak, tiba-tiba ngoplos. Loh, enggak bahaya ta iku. Ya Allah, di zaman Rasulullah mboten. Disuruh ngurusi dodol minyak, ngakali rakyat lewat minyak. Disuruh ngurusi pertanian, alat-alat pertanian entek kabeh. Ini hari kita. Disuruh bangun tower mau 10 diwara 100. Loh, bahaya. Jadi sulitnya mencari kepemimpinan di negeri ini. Rasulullah mboten. Maka fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dengan rahmat, sebab engkau mendapatkan rahmat dari Allah Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Maka tertarik. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, umpama kamu itu keras hatinya, lam fadhu min haulik, mereka akan berpaling. Kenyataannya mboten, karena lemah lembutnya dakwah bilhanya Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah ya afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasru wal fath, dengan rangkaian seperti itu, Rasulullah lemah lembut karena pertolongan Gusti Allah, maka afwaja, pertolongan Allah datang, idza jaa nasrul wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna, berbondong-bondong. Niku tanpa ada perang sih. Belum ada perang niku. Belum ada perang yang masif, gesekan-gesekan kecil sampai hijrah Rasulullah. Terus fasabbih hamdira. Jadi metode dakwahnya Rasulullah yang sangat-sangat moderat. Pertama, sabil bil hikmah. Rasulullah sendiri melihat Rasulullah itu sudah senang, nggak pernah ngakali, nggak pernah membujuk, nggak pernah mempolitiki.
mempolitisir, maka mereka tertarik masuk Islam. Nah, sing gak kena wal mau'izatil hasanah, diparingi pengajian. Di sini di Indonesia keakian mau'izah hasanah. Kurang uswatun hasanah. Contoh yang baik minim kita. Kati golek contoh sopo. Nah, dikon-kon ngurusi haji, ditol haji reguler. Regane 59 juta. Ono sing ditarik 300 juta, 100 juta. Lekat ini rusopo kita itu. Kata ulama-ulama, adian apa? Golek nang sing wong mati go sing nuruti. Golek contoh sing wong urip kesulitan kita. Nggih wonten ta Mas Dur gitu. Guyonan cek boten ngantuk panjenengan. Kenyataannya seperti ini. Masalah kan ruwet ini Indonesia. Rasulullah boten ndak terlalu banyak mau'izah hasanah, tapi sudah cukup beliau memberikan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niku moderasi yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu moderat semua. Kok terjadi perang? Ya karena secara politik semua. Monggo kajian sejarah. Perang itu bukan karena akidahnya. Karena mereka kedudukan tidak terancam. Semua. Waduh, asalnya jadi RT aku loh. Nek kedatangan orang muhajirin, datang Rasulullah CS, hilang jabatan RT ku gitu. Akhirnya para RT bersepakat gabungan RT menghadapi Rasulullah. RW waduh, nek Muhammad CS datang keintek jabatan RW ku. Maka asosiasi para RW di Madinah pada waktu itu berancang-ancang menyerang Rasulullah. Terjadilah perang yang hakikatnya itu bukan karena ajaran Islam, tapi karena kedudukan mereka terancam. Sudah dapat setengah jam. Oke, niki proses moderasi. Maka terakhir inti ajaran turun nyampe intinya ini. Asbabul wurudnya saja, asbabun nuzulnya. Pokok-pokok ajaran toleransi beragama niku pertama komitmen kebangsaan. Jangan ditabrakkan antara ajaran agama dengan negara, karena memang tidak tabrakan itu. Pancasila niku sampun final. Enak panjenengan hidup di negara Indonesia niki. Jam 1 keluyuran golek sego goreng sambil ke pesantren Mbah Hamid aman. Coba di Yaman sana. Tidak usah bicara di jalur Gaza. Na'udzubillah. Aman semua. Nah, panjenengan mau kemana? Malam Jumat Legi mau ke Segoropuro. Mau Mbah Soleh Semendi. Aman semua. Ya, nek urusan begal nih kan bukan urusan agama niku. Di sana ndak. Konfliknya itu sama-sama bawa laras panjang niku karena perbedaan keyakinan. Karena tidak beres konsep negara dengan agama. Indonesia mboten. Para pemimpin kita, founding father kita menganggap sebagai negara sebagai tempatnya. Agama sebagai isinya. Sesuatu yang ndak mancik nang panggonan, yang tidak mancik nang bumi kati nanti. Masjid ini tidak ono bumi ini gak ono. TPQ musola, kalau tidak nyaman negaranya ini, kalau gonjang-ganjing maka tidak akan mungkin terjadi pembangunan, kenyamanan. Maka karena konsep bernegara kita, founding father kita selesai, Pancasila sudah final. Pancasila itu hakikatnya ajaran Islam. Tapi kulitnya, bungkusnya dilepas, isinya saja disampaikan. Maka diterima oleh semua pihak. Jadi pertama ajaran moderasi beragama jangan sampai menghantamkan, membenturkan agama dengan negara, dengan kekuasaan. Ulama dengan pemerintah, dengan penguasa. Tidak. Karena hakikatnya sejalan. Yang kedua toleran. Hakikatnya kita itu tidak ada kekerasan. Karena tidak dipaksa untuk masuk agama itu. Lakum dinukum waliyadin. Nek sampean ya gelem ya. Waman sa'afal yu'min waman sampai sekarang ayat. Kamu kalau hajat beriman ya berimanlah. Hajat kafir ya kafiro, tapi engko anjamannya dari Gusti Allah. Pun ngoten. Terus selanjutnya lapo makti makso. Agama nih gak ada Gusti Allah. Gusti Allah yang jogo. Umpama Gusti Allah menghendaki, kata Gusti Allah, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a.
Kalau Allah menghendaki akan beriman seluruhnya itu. Tidak harus didakwai, tidak harus diancam, tidak harus dipaksa pakai senjata boten. Akan beriman. Terus kata Gusti Allah, afa anta tukrihun nas? Apa kon Muhammad kata maksa menuso kabeh untuk beriman? Tak usah. Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra. Allah sing nandung Al-Qur'an yang sebagai acuan agama Islam, wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga Al-Qur'an plus ajarannya dalamnya. Yang ketiga, waktunya sudah habis. Lampu kuning. Menjaga persaudaraan. Ojo tukaran karena perbedaan agama boten usah. Ada 3 persaudaraan. Pertama uhuwah Islamiyah. Nek panjenengan wong Islam kula kali panjenengan terikat 3. Ya agamane padha, yang kedua negarane padha, yang nomor 3 kita sebagai manusia. Nah, jadi orang Islam yang senegara dengan kita itu terikat dengan 3 persaudaraan. Ya podo menusone, podo warga Indonesianya, podo agamane. Sing non muslim kita terikat 2. Ya podo menusone, podo warga Indonesia, ojo tukaran. Tidak ada jalan. Nek ketemu wong kafir bagaimana? Walaupun podo kafir, podo makhluk ya Gusti Allah, podo manusia ciptaan Gusti Allah. Sehingga nyawa duduk manusia, kita itu bukan tidak berhak memilih, wis didadekno ambek Gusti Allah. Sehingga nyawa Gusti Allah, maka siapapun tidak berhak menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun kecuali yang benarkan, perang sama kisos. Jadi ada 3 uhuwah. Kita itu bersaudara. Yang selanjutnya tidak boleh kekerasan, fanru aminkum mungkaron. Panjenengan melihat orang tidak puasa, warung buka, tidak usah disweeping. Itu tugasnya negara. Fanru aminkum falyughayyir biyadihi. Nek tugas kita dakwah menyampaikan terus kula niku. Ya menyampaikan aja. Moga-moga diterima oleh kita semua sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita. Yang terakhir, Islam ini sejalan dengan budaya lokal. Contohnya mengatakan, kita disuruh sholat. Sholat itu menutup aurat. Yang penting menutup aurat, apa pakai jubah, seperti gaden Abah Muiz ini bagus nih. Apa pakai batik sah. Pokoknya yang penting menutup aurat. Apa sholat pakai training, apa sholat pakai jubah, pakai sarung. Yang das itu pas sholat sarungan. Sholat rukuan tidak sah. Pas sholat pasti pakai ruku. Sing leres sak derenge takbir dicepakno rukune baru sira-sirae rambutnya ibu-ibu boten angsal medal walau satu pun itu baru Allahu Akbar sane. Nek sholat dhisik terus rukuan ndak sah. Sholat rukuan ndak sah, sholat sarungan ndak, sholat jubah ndak sah. Tapi kalau sholat memakai jubah sae, memakai batik oleh mudo gak oleh. Mudo hanya boleh 1 untuk 17 tahun ke atas. Saya kira itu terlalu banyak yang kita sampaikan karena emang agak luas materi moderasi beragama. Intinya kita mari dalam menyebarkan agama, kita berusaha, kita sifatnya itu dakwah. Dai mengajak dengan cara tersendiri bil hikmah wal mau'idil hasanah. Nek boten purung pasrahkan pada Gusti Allah. Jangan tukaran hidup bersama bangsa dan negara, hidup yang rukun membangun negara kita mulai dari tingkat yang kecil keluarga, RT, RW sampai negara mari kita jaga. Ini yang bisa saya sampaikan. Segala kebenaran hanya milik Allah semata, segala kekurangan saking al-fakir pribadi. Semoga ada guna dan manfaatnya, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah akrabnya persaudaraan di antara kita baik setingkat RT, RW, keluarga dan sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masukan untuk kebaikan dalam, monggo disampaikan, mungkin ada waktu 2-3 menit, monggo. Makatan yang kula sampaikan, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian penyampaian materi oleh Ustaz
Zubair Hamzah. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita, wawasan kita sebagai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit sambil nunggu mancingnya isyraq. Barangkali ada yang perlu diperjelas lagi, ditanyakan. Pokoknya gak takon riyo kapan ngono ini. Lek takon riyo padha gak rune wis. Tanggal 1 Syawal, Ustaz. Tanggal 1 Syawal, yang pasti 1 Syawal. Alhamdulillah. Barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo. Paham jelas saya. Wis jelas kabeh rupane Ustaz nggih. Yang penting toples segera diisi ngatana. Ini ada dua kemungkinan nih. Wis paham kabeh utawa gak paham kabeh. Insyaallah paham saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita tutup dengan doa bersama yang nanti akan terakhir ditutup doa secara khusus oleh Ustadz. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna wa tub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah semoga Engkau barakai umur kami ya Allah. Wa barik lana fi umurina, barakai umur kami, barakai ilmu kami, barakai masjid kami, barakai rumah tangga kami, barakai rizki kami, barakai ilmu kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang salihin, salihat min ahlil ilmi ahlil khair. Suami istri di dalam keluarga kami menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling mencintai, saling menyayangi, saling asah, saling asuh, saling cinta sayang dalam keluarga, dalam membangun keluarga yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami dari musibah, dari kekafiran, menjadi musyrik, fasik, munafik, murtad, dan semua penyakit-penyakit hati hilangkan pada kami ya Allah. Selamatlah kami dari bahaya zahir, bahaya batin. Selamatlah kami, anak-anak kami dari narkoba, minuman keras, perzinahan, perjudian, perampokan, pembunuhan, banjir, longsor, angin topan, kebakaran, dan semua penyakit yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi yang disebabkan faktor manusia, jin, setan, makhluk-makhluk panjenengan yang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang belum sampai Mekah Madinah ya Allah, sampaikan ke Mekah Madinah secara cepat bima syi'ta wa kaifa syi'ta, baik untuk haji ataupun umrah ya Allah. Yang sudah sampai ke sana, sampaikan kami ke sana karena kami rindu kepada Ka'bahmu dan raudhahnya Rasulmu ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, barakailah semua yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika waktunya Engkau akan memanggil kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah ya Allah. Kalimat yang keluar dari mulut kami ketika malaikat Israel mencabut nyawa kami adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berilah kemampuan kepada kami untuk menjawab pertanyaan malaikatmu mungkar wa nakir ketika kami dalam kubur kelak besok kelak ya Allah. Ya Allah, selamatlah kami dari siksa kuburmu dan siksa nerakamu ya Allah. Berilah kemampuan kami seluruh jamaah muhajirin melintasi siratal mustaqim dengan selamat ya Allah. Selamat ya Allah. Masukkan kami, ayah ibu kami dan orang-orang yang kami cintai ke surganya Engkau. Kumpulkan kami, walaupun kami tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, karena kami beriman kepada Rasulmu Rasulullah Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami, jangan halangi kami melihat wajahmu dan wajah Rasulmu Muhammad Rasulullah. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafurur alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.